Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Amalia Karijan Nur DJ dari Manajemen E dengan NIM 2022-02-230. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Saya dari kelompok 3 dengan judul materi faktor-faktor mempengaruhi kelompok dalam berorganisasi. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja faktor-faktor dan saya juga akan menjelaskan komunikasi dan konflik dalam kelompok berorganisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok dalam organisasi bisa termasuk dinamika kepemimpinan, komunikasi yang efektif, struktur organisasi, budaya perusahaan, serta tujuan dan tugas kelompok itu sendiri. Itu komunikasi. Komunikasi dalam kelompok merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Saya akan menjelaskan dan menyebutkan sedikit tentang komunikasi dalam kelompok dan peran dalam organisasi. Yang pertama itu memfasilitasi. Pengambilan keputusan komunikasi yang efektif dalam kelompok memungkinkan anggota untuk berbagi seperti informasi, ide, dan perspektif yang berbeda. Yang kedua itu membangun kerja sama tim. Komunikasi terbuka dan jujur dalam kelompok dapat membangun kepercayaan dan saling pengertian di antara anggota tim. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi. Komunikasi yang baik membantu koordinasi tugas dan tanggung jawab dalam kelompok. Keempat, menjelaskan konflik dalam kelompok dan terjadi karena perbedaan pendapat atau salah paham. Yang kelima yaitu membangun komitmen. Ketika anggota kelompok terlibat dalam komunikasi dua arah dan merasa bahwa pendapat mereka didengar dan dihargai, mereka cenderung lebih berkomitmen terhadap keputusan dan tujuan kelompok. Dan yang terakhir itu meningkatkan kepuasan kerja. Komunikasi yang terbuka dan jujur kelompok dapat meningkatkan kepuasan kerja anggota tim. Mereka merasa dihargai, dilibatkan, dan memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam organisasi modern, komunikasi dalam kelompok yang sering difasilitasi oleh teknologi seperti email, pesan instan, video konferensi, dan perangkat kolaborasi online. Namun komunikasi tetap muka juga tetap penting untuk membangun hubungan dan kepercayaan yang kuat dalam tim. Konflik, kalian pasti sering dengar apa itu konflik, hal yang wajar yang sering terjadi. Begitu juga dalam organisasi. Ada beberapa poin penting terkait konflik dalam kelompok di organisasi. Poin penting pertama yaitu penyebab konflik. Ada beberapa penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan tujuan, nilai atau kepentingan antara anggota kelompok. Yang kedua, komunikasi yang buruk atau kurangnya keterbukaan. Yang ketiga, persaingan untuk mendapatkan sumber daya terbatas. Yang keempat, masalah pribadi atau interpersonal antara anggota. Dan yang terakhir itu struktur organisasi yang tidak jelas atau ambiguitas peran. Poin yang ketiga yaitu pengelolaan konflik. Ada beberapa pengelolaan konflik. Yang pertama, mengidentifikasi akar penyebab konflik. Yang kedua, mendorongkan komunikasi terbuka dan mendengarkan perspektif yang berbeda. Yang ketiga, mencari solusi atau kompromi yang diterima semua pihak. Yang keempat, melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator jika perlu. Dan yang kelima, memperjelaskan peran tanggung jawab dan harapan dalam kelompok. Poin keempat, poin terakhir, resolusi konflik. Yang pertama yaitu mengakui dan menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, fokus pada tujuan dan kepentingan bersama organisasi. Yang ketiga, membangun kepercayaan dan saling menghormati antara anggota kelompok. Yang terakhir, membangun keterampilan manajemen konflik dengan negosiasi. Nah, pengelolaan konflik yang efektif dalam kelompok organisasi dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kondusif, dan harmonis, serta mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Itu dia materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.